Bab 3217. Dia bernama Vinola Su. Teh spiritual. Boleh juga. Erikin merenung, bertanya-tanya apakah meminum teh spiritual akan mengembalikan hilangnya reiki di tubuhnya. Sambil meletakkan buku-buku itu, dia berjalan ke samping api dan minum. Namun, setelah meminum teh spiritual, Erikin tidak merasakan reiki mengalir ke anggota tubuhnya. Melihat adegan ini, Hildan Xie juga sedikit terpana, dengan mata yang sedikit rumit. Erikin tidak dapat menyempurnakan reiki, yang menurutnya merupakan bukti bahwa Erikin memang bukan seorang kultivator. Tianli juga memerhatikan adegan ini dan ekspresinya sedikit tampak rumit. Erikin juga menggelengkan kepalanya. Benar saja, dia terlalu banyak berpikir. Sekarang reiki tidak bisa bekerja, bagaimana mungkin bisa menerima reiki baru? Dan setelah minum teh, dia merasa lebih lapar. Teman seiman Xie, apa yang kamu masak di panci besi ini? Erikin bertanya. Beberapa makanan biasa, meskipun tidak kaya, memiliki rasa yang unik di hutan belantara. Jika teman seiman Qin tidak masalah, bagaimana kalau makan bersama? Melihat Erikin tertarik, Hildan Xie mengajak sambil tersenyum. Erikin juga tidak sungkan, bagaimanapun, tentang kesalahpahaman bahwa dia bukan kultivator. Hildan Xie dan yang lainnya juga percaya, berpura-pura tidak lapar itu sangat menyiksa diri sendiri. Apalagi Hildan Xie adalah orang yang cukup hebat, dia sangat pintar dan dia sering tahu apa yang dia inginkan tanpa membuka mulutnya. Mungkin karena takut mempermalukan Erikin, Hildan Xie juga mengambil sepasang mangkuk dan sumpit dan memakannya bersama Erikin. Sangat wajar alam pembentukan menyembunyikan dirinya, tetapi makan dan minum adalah naluri yang dimiliki orang sejak lahir, jadi itu tidak ada keanehan. Jadi, Hildan Xie menyendok semangkuk bubur dan meminumnya perlahan, seolah menemani Erikin menyampaikan perasaannya. Dia sedang berpikir untuk menemukan sesuatu untuk dibicarakan. Akibatnya, Hildan Xie memandang Erikin yang sedang makan dan ekspresinya segera menjadi terdiam. Setelah mengetahui bahwa Erikin bukanlah seorang kultivator, Hildan Xie menilai bahwa Erikin ingin makan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Erikin akan makan dengan cara ini. Kecepatannya luar biasa, apakah itu makanan kering atau daging, Erikin seperti sapi yang mengunyah makanannya, sangat luar biasa. Jika dirinya ini biasa, maka Erikin memakan dengan sangat luar biasa. Teman seiman, kamu bukannya lapar, tapi kamu belum makan selama 3 hari 3 malam, kan? Wajah Hildan Xie terdiam dan dia masih memikirkan apa yang harus dibicarakan. Melihat penampilan Erikin, tidak mungkin dia bisa mengatakan apa-apa. Belum lagi Hildan Xie, Tianli, gadis muda Wanda Xie dan para pejuang lainnya juga tercengang. Seorang pejuang mengolah energi semangat dan umumnya makan lebih banyak daripada manusia, tetapi bahkan apa yang bisa mereka makan tidak sebaik Erikin. Untuk seorang kultivator seperti Hildan Xie, makanan manusia tentu saja tidak berharga, jadi makanan yang disiapkan sebenarnya lebih dari yang bisa dimakan semua orang. Akibatnya, monster seperti Erikin muncul dan di belakang, semua orang seolah berubah menjadi patung lilin, sepenuhnya mengawasi Erikin sebelum mereka makan. Pada akhirnya, Erikin memakan semua ini. Melihat Erikin akhirnya berhenti, semua orang mengira Erikin akhirnya kenyang. Rasanya enak, ada lagi. Akibatnya, Erikin menyeka sudut mulutnya dan mengucapkan sepatah kata. Ada suara mangkuk dan sumpit jatuh di gunung dan hutan dan semua orang sangat terkejut sehingga mereka menjadi kaget. Ya, tentu saja ada. Aku akan menyiapkan lebih banyak lagi. Hildan Xie juga mengernyitkan sudut mulutnya,
mengeluarkan banyak makanan dari tas penyimpanan dan menyuruh pejuang untuk menyiapkannya lagi. Siapa yang mengira bahwa makanan fana ini dapat memulihkan sebagian auraku yang hilang, atau mungkin karena aku telah mempraktikkan metode pemurnian tubuh kuno, sehingga tubuh dapat secara naluriah menyerap beberapa sari makanan. Mata Erikin juga sedikit berkedip. Sekarang Reiki telah disegel, dia tidak tahu apakah kekuatan yang dipulihkan adalah Reiki atau energi vitalitas. Tapi lengan yang dulu sakit, termasuk kaki kanan dengan beberapa jari yang lelah, memang sudah jauh lebih baik sekarang. Selain itu, makanan daging ini memberikan rasa kenyang yang lebih kuat. Selanjutnya, setelah menelan banyak daging panggang, Erikin akhirnya merasa kenyang dan berhenti. Apa yang terjadi pada kalian? Sambil menyentuh mulutnya, melihat keheningan di sekitarnya, Hildan Xie dan yang lainnya menatapnya dengan tatapan kosong. Erikin sedikit bingung. Bukan apa-apa, kalian kemasi barang-barang ini. Hildan Xie terbatuk ringan. Dia menginstruksikan anak buahnya untuk pergi ke sisi Erikin dan mulai membersihkan. Segera setelah dia menundukkan kepalanya, wajah Erikin menjadi gelap dan dia menemukan bahwa dia hanya fokus untuk memulihkan auranya dan semua jenis tulang menumpuk di tanah di bawah kakinya dan sudah hampir jatuh. Tidak heran orang-orang ini tercengang dan bahkan mereka terlihat sedikit berlebihan. Karena sedikit canggung, para pejuang ini segera membersihkan tempat sekitar. Erikin baru saja makan dan dia sedikit pusing setelah membaca buku sebelumnya, jadi dia tidak kembali ke kereta, tetapi duduk di dekat api unggun. Terima kasih untuk hal-hal sebelumnya, senior. Aroma elegan tercium. Erikin melihat Wanda Xie juga berjalan ke api unggun dan sebelum duduk, dia berterima kasih kepada Erikin lagi. Ini teh buatanku. Walaupun tidak ada efek seperti teh spiritual, mudah untuk disantap dan menghilangkan rasa lelah. Cocok untuk diminum setelah makan. Kalau tidak berkenan, senior boleh minum. Suaranya lembut dan penuh syukur. Terima kasih, tapi kamu tidak harus sungkan. Erikin menggelengkan kepalanya, mengambil secangkir teh dan meminumnya, tetapi rasanya enak. Dan duduk di dekat api unggun bersama Wanda Xie, dia merasa sangat aneh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dua orang yang dia temui adalah kakek Su dan Finola Su. Kali ini, ketika aku datang ke 1000 alam kecil, orang pertama yang dia temui adalah Tuan Besar Hildan Xie dan Wanda Xie. Mereka juga merupakan anggota dari keluarga besar. Ini membuatnya merasa seperti ada kehendak ilahi dalam kegelapannya. Senior Qin, apakah kamu dari Qingzhou? Wanda Xie bertanya dengan rasa ingin tahu. Erikin menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu seorang kultivator? Erikin ragu-ragu sejenak, dia termasuk, tapi sekarang masih bukan. Kamu tidak harus menjawab, aku sebenarnya bermaksud mengatakan bahwa aku iri pada kultivator. Wanda Xie memeluk kakinya dan menghadapi api unggun dengan penuh harap di matanya. Apakah menurutmu kultivator itu baik? Erikin bertanya. Tentu saja, dengan basis kultivasi, kita dapat terbang ke langit dan melakukan apa yang ingin dilakukan dan tidak akan sakit. Kita tidak perlu khawatir tentang tubuh dan tidak perlu membuat orang yang dicintai khawatir. Sayang sekali aku sudah lemah sejak aku masih kecil dan aku bahkan tidak bisa melakukan kondensasi pola bintang dasar, jadi aku hanya bisa iri padamu, kata Wanda Xie pahit. Kamu salah, kultivator tidak sesempurna yang kamu pikirkan. Erikin menggelengkan kepalanya. Bukankah begitu? Jika bukan karena senior, kami mungkin telah dibunuh oleh keluarga Su di sore hari. Jika aku adalah kultivator, tidak akan ada kekhawatiran lagi, kata Wanda Xie.
Apakah menurutmu para kultivator akan bebas dari bahaya, penyakit dan masalah? Eric Kin tersenyum, merasa bahwa pikiran Wanda Xie sangat sederhana. Menghadapi gadis yang semurni kertas putih ini, di dekat api unggun di tengah malam, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk berbicara. Aku akan bercerita mengenai seseorang padamu. Dia adalah seorang gadis yang bisa berlatih kultivasi, dia bernama Finola. Tapi apa yang diberikan kultivasi padanya belum tentu kebahagiaan. Nama lengkapnya Finola Su. Eric Kin menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan singkat. Bersambung.